Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin sekalian, jamaah Zoom, apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Atung tadi sebenarnya sudah jami' mani ya, sudah mencakup banyak aspek dan banyak hal. Saya tinggal tabarukan nambahi sedikit saja tentang sosok orang alim. Jadi Said Utsman ini kita bisa bilang al-alim, anaknya orang alim, cucunya orang alim, muridnya orang alim, gurunya orang-orang alim. Jadi secara keulamaan beliau ini tidak diragukan ya, kapasitas keilmuan dan juga otoritas keilmuannya. Seorang alim besar yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Atung, karya-karya beliau, kemudian guru-guru beliau, sebagian murid beliau dan juga posisi keulamaan beliau. Itu sudah menegaskan kalau Said Utsman itu adalah orang yang memang alim, bahkan alamah di sini. Tetapi memang kemudian karena ijtihad politik beliau mengambil sikap yang berada di dalam lingkaran kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang kemudian menjadikan sosok beliau yang alim besar ini menjadi kontroversial. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, tetapi biarlah sejarah yang kemudian akan menjawab semua itu. Tetapi hal yang harus dipahami dari awal bahwasannya beliau ini adalah orang alim. Orang alim tentu saja ketika mengambil sikap politik, mengambil keputusan pandangan ijtihad tertentu itu memakai ilmu. Nah, jadi ijtihadnya tidak bisa disamakan dengan ijtihad orang awam ya. Adapun ijtihad kemudian Said Utsman menerima untuk menjadi penasehat pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk urusan warga keturunan Arab sejak tahun 1889 saat itu ya. Dan juga atas promosi dari sahabatnya tadi disinggung oleh Ustadz Atung yaitu Sunok Nugroho, yaitu adalah ijtihad sikap politik yang tentu saja didasarkan atas pertimbangan keulamaan beliau. Ala kulli hal, pada kali ini kita akan melakukan rihlah ilmiah thaqafiyah, jadi tamasya intelektual dan juga literasi tentang bagaimana jaringan keilmuan Said Utsman, kemudian bagaimana karya-karya keilmuan beliau, termasuk halnya bagaimana kedekatan beliau dengan pihak pemerintahan Belanda dan tokoh-tokoh Belanda siapa saja yang menjadi koneksi daripada Said Utsman ini, termasuk sejak kapan ada istilah yang tadi disebutkan oleh Mbak Diana kalau Said Utsman ini adalah antek Belanda. Nah, ini akan kita simak bersama di sini ya. Tadi Ustadz Atung sudah menjelaskan tentang salah satu kitab Tobaqot atau kitab buku hagiografi para ulama yang menjadi jaringan intelektualnya Habib Ali Bungur yang berjudul Tajul A'ros. Saya menasehatkan diri saya dan para pecinta ilmu untuk membaca karya penting ini karena akan memberikan kita peta bentangan jaringan intelektual ulama Nusantara baik dari kalangan keturunan Arab ataupun kalangan kiai dan juga ajengan ya. Hubungan ini sangat erat dan saling terkait antara satu sama lain. Nah, selain dalam Tajul A'ros, biografi singkatnya Said Utsman, juga ada satu risalah atau karya khusus yang ditulis oleh cucu Said Utsman yang bernama Syekh bin Alawi bin Utsman bin Yahya. Karya ini ditulis dalam bahasa Melayu aksara Arab atau yang kita kenal dengan Jawi ya, Melayu Jawi, berjudul Qamaruz Zaman, menyatakan keadaannya almarhum Habib Utsman. Jadi cucu beliaulah yang kemudian merangkum bagaimana biografi keilmuan, biografi sosial dan juga sisi daripada kepribadian hidup Said Utsman secara cukup komprehensif ya. Dan karya ini ditulis pada tahun 1924, dicetak di percetakan yang ia warisi dari sang kakek dari Said Utsman, percetakan di Petamburan ya, atau karya ini ditulis kurang lebih 10 tahun setelah wafatnya Said Utsman bin Yahya. Nah, termasuk yang tadi disinggung oleh Ustadz Atung bahwasannya Said Utsman ini termasuk seorang intelektual yang prolifik dan rajin sekali untuk mendokumentasikan berbagai macam bidang ilmu pengetahuan ya. Termasuk halnya ilmu ansab di sini dan juga ilmu sanad keilmuan beliau itu Said Utsman tulis, baik silsilah keilmuan beliau dan juga silsilah genealogi keturunan beliau ya. Tadi disebutkan di antara guru beliau oleh Ustadz Atung adalah Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir ya, yang Al-Hadrami, pengarang kitab Sulamut Taufik. Jadi Said Utsman yang perlu kita catat di sini adalah seorang ulama yang memiliki jaringan yang erat dengan para pengarang kitab yang hingga hari ini kitab-kitab itu diajarkan di beberapa pesantren di Nusantara ya. Misalkan Said Utsman adalah murid daripada Sayyid Abdullah bin Husain Al-Hadrami, pengarang kitab Sulamut Taufik. Lalu yang kedua, Said Utsman juga merupakan kolega junior daripada pengarang kitab Safinatun Najah ya, yang bernama Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Wafatnya juga di Batavia. Lalu Said Utsman juga satu generasi lebih muda daripada seorang ulama kebanggaan kita yang mendapatkan julukan Sayyidu Ulama Il-Hijaz, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani atau Syekh Nawawi Banten, wafatnya 1897 di Mekah, yang mendapatkan julukan penghulu ulama Mekah dan Madinah karena saking alim dan banyaknya kitab karangan beliau ya. Lalu misalkan
Syekh Nawawi tentu saja adalah tokoh yang tidak asing di kalangan pesantren ya. Termasuk halnya Said Utsman ketika ke Mesir, sangat dimungkinkan sekali beliau itu mengambil ilmu daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Syekhul Azhar yang wafat 1860 karena Syekh Utsman pulang ke Nusantara kan 1862 ya. Syekh Ibrahim Al-Bajuri juga kitabnya banyak dikaji di pesantren-pesantren, lalu Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki, lalu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, pengarang kitab Mukhtasar Jiddan dan Mufti Syafi'iyah di Mekah, Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki, pengarang kitab Riyadul Badi'ah dan lain sebagainya. Itu yang menjadi apa namanya jaringan keilmuan Sayyid Utsman bin Yahya. Jika kita tarik ke atas, kita akan lihat ini bagan sanad keilmuan yang dibuat oleh Sayyid Utsman sendiri. Di sini tertulis Utsman bin Abdullah bin Aqil. Lalu di antara guru-gurunya ada dari karangan Hadramiyin ya, orang-orang Hadrami seperti Uman bin Abdullah, kemudian Muhammad bin Husain, Abdullah bin Umar, ada juga dari kalangan dari Hijaziyin, ulama-ulama dari Hijaz ya seperti Said Ahmad Zaini Dahlan, Said Ahmad Dimyati, Utsman Ad-Dimyati, Ibrahim Al-Bajuri dan seterusnya. Lalu saya temukan juga di sini pertemuan genealogi keilmuan Said Utsman dengan para ulama Nusantara, baik yang ada di Betawi, di Madura, di Jawa dan di Sunda. Kita bisa lihat misalkan yang ada tanda panah orange di sini yang Said Utsman Al-Batawi, itu di bawahnya punya murid di antaranya Syekh Abdul Hamid Kudus. Syekh Abdul Hamid Kudus ini yang ngarang kitab Lataiful Isyarat Hasyiah ala Syarah Manzumah Al-Waraqat ya. Lalu ada juga Syekh Mansur Al-Batawi atau Guru Mansur Jembatan 5. Ini kakeknya Ustadz Yusuf Mansur yang kemudian mewariskan ilmu falaknya Said Utsman ya. Karena Said Utsman ini kan cucu daripada Syekh Abdurrahman Al-Misri, orang Mesir, ahli falak tetapi wafatnya di Betawi, yang satu angkatan, satu generasi dengan ulama seperti Syekh Abdul Somad Palembang, Syekh Muhammad Arsyad Banjar ya, lalu Syekh Dawud Al-Fatani dan lain sebagainya. Lalu di sini Said Utsman itu satu tobakot dengan Syekh Nawawi Banten, meskipun Said Utsman lebih muda. Lalu dengan Sayyid Bakri Syato, pengarang kitab I'anatul Thalibin ya. Lalu ada dengan Rahmatullah Al-Hindi, pendiri Madrasah Saulatiyah di Mekah yang masih eksis hingga sekarang. Lalu dengan Abdul Ghani Al-Bimawi ya, Syekh Abdul Ghani Bima yang tadi disinggung oleh Ustadz Atung, maha guru ulama Nusantara pada zamannya, menjadi mufti Batavia sebelum Said Utsman, orang Bima tetapi kemudian berkarirnya di Betawi. Lalu di bawahnya melahirkan generasi seperti Muhammad Sujai Kudang atau Mama Kudang ya, lalu Ahmad Syatibi Gentur, Mama Gentur, lalu ada Kiai Bakri Sempur Pleret di sini. Ada juga Kiai Khalil Bangkalan, dan yang menarik ada nama Muhammad Hasim Asy'ari ya, Muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, maha guru para ulama Nusantara yang luar biasa besar. Itu ketersambungan antara Said Utsman dengan ulama-ulama yang ada di Betawi, yang ada di Jawa, yang ada di Sunda, termasuk di Madura dan wilayah Nusantara lainnya. Lalu saya temukan juga, kalau yang tadi, yang ini saya dapatkan dari salah satu rekan mahasiswa saya yang berasal dari Banten ya, dari pesantren Baros, Kiai Hilmi, itu kawan dekatnya Abu Yadim Yati dari Cidahu. Ini juga saya dapatkan di perbatasan Bogor, Banten, di daerah Maribaya. Ada jaringan sanad alfiyah sebenarnya ini, tetapi kemudian saya coba memasukkan nama Said Utsman di sini, bukan untuk menyambung-nyambungkan, tetapi agar punya gambaran bahwasannya Said Utsman posisinya ada satu tobakot dengan Syekh Nawawi, sama-sama murid daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang kemudian satu generasi juga dengan Kiai Hasan Mustafa. Syekh Hasan Mustafa ini pernah dimention oleh Snook dalam ulama-ulama Nusantara yang mengajar di Mekah sebagai ulama muda yang sangat brilian yang mengajar di Mekah pada masa mudanya, tetapi ketika pulang ke Hindia Belanda, Hasan Mustafa ini mengambil ijtihad politik yang hampir sama dengan Said Utsman ya, yaitu berada dalam lingkaran pemerintahan kolonial Hindia Belanda, karena Hasan Mustafa ini menjadi penghulu besar Bandung, dan ketika pulang lebih terkenal sebagai sosok budayawan, sastrawan dan aristokrat Sunda daripada sebagai seorang ulama di sini. Tetapi posisinya yang sama-sama hof penghulu ya. Kalau Said Utsman mufti di Batavia, sementara Syekh Hasan Mustafa ini sebagai hof penghulu di Bandung, di Priangan ya. Lalu kita lihat di sini ada Syekhona Khalil Bangkalan yang menurunkan murid, yaitu Kiai Khalil Harun Rembang. Ini buyutnya Gusmen dan buyutnya Gus Yahya, ketua umum PBNU sekarang ya. Jadi Kiai Khalil Harun itu dijuluki sebagai Sibaweh Jawa pada zamannya. Wafat tahun 1937 karena memang alim dan punya kitab karangan banyak dalam bidang ilmu tata bahasa Arab ya, punya syarah alfiyah juga. Dan dijuluki Kiai Khalil Harun Rembang, buyutnya Gus Yahya dan buyutnya Gus Yakut ini sebagai Saikhul Alfiyah di Jawa, karena menurunkan kemudian beberapa ulama yang menjadi kiai-kiai yang mengembangkan pesantren khusus alfiyah, termasuk diantaranya di Sunda. Jadi Kiai Khalil Harun itu punya murid namanya Ajengan Azrai yang ada di Bojong, Garut ya. Dan Kiai Azro ini yang menurunkan ada Kiai Ahmad bin Epe Maribaya, Bogor, lalu Kiai Sanja Kadukaweng, lalu menurunkan Kiai Utsman Alfiyah yang ada di Sadang, Garut, lalu menurunkan pesantren Alfiyah yang ada di Gasol, Cianjur, dan banyak pesantren-pesantren Alfiyah di Sunda yang pasti secara sanad keilmuannya menyambung kepada Kiai Azroi Garut, dan Kiai Azroi adalah murid langsung daripada Kiai Khalil Harun Rembang ya, dan Kiai Khalil Harun ini murid daripada Kiai Khalil Bangkalan. Jadi sanad keilmuan ini yang menarik untuk kita kaji bersama, bahwasannya tradisi keilmuan baik dari kalangan habaib
pada generasinya Sayyid Utsman dan juga kalangan ulama, kiai, ajengan, Syekhona Khalil Bangkalan, lalu Kiai Hasan Mustofa Bandung, lalu Kiai Khalil Harun itu saling bertemu berkaitan antara satu sama lain ya. Lalu di sini yang menarik adalah ketika menulis karya, Sayyid Utsman itu seringkali meminta takrir atau legitimasi dari beberapa guru-guru dan juga senior-seniornya. Di antaranya adalah ketika Sayyid Utsman mengarang satu risalah yang mengkaji tentang polemik pengelolaan makam keramat luar Batang ya. Karena saat itu dan mungkin hingga hari ini ya, pengelolaannya kan ada dinamika lah. Sayyid Utsman menulis karya Simtus Sudur wal Jawahir fi Hilli Taqyidin Nuzur Bisadah al-Athahir. Dan ketika menulis karya ini Sayyid Utsman mendapatkan takrif dari gurunya Mufti Syafi'iyah di Mekah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dan mendapatkan stempel dalam takrif itu ya. Ini tulisan tangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan langsung dan ada stempelnya di sini bisa kita lihat bersama. Termasuk halnya ketika Sayyid Utsman mengkritik gerakan tarekat di sini dalam karya beliau yang berjudul An-Nasihah Al-Aniqah. Sayyid Utsman mendapatkan semacam takrif dari senior beliau yang menjadi ulama di Mekah, orang Nusantara, satu Syekh Nawawi Banten dan yang kedua Syekh Junaid Al-Batawi, salah satu ulama sepuh di asal Betawi yang mengajar di Mekah ya, lebih sepuh daripada Syekh Nawawi Banten. Nah, dan karya An-Nasihah Al-Aniqah ini berisi kritikan Sayyid Utsman yang cukup keras terhadap salah satu aliran tarekat yang dan juga para pengikutnya yang pada saat itu berkembang di Nusantara ya. Dan akhirnya karya ini melahirkan karya sambutan yang lain ya. Misalkan ada salah seorang ulama Minangkabau, nama samarannya adalah Tuan Kunan Garang, itu menulis nazom dalam bahasa Melayu yang kemudian merod ya, membantah apa yang ditulis oleh Sayyid Utsman dalam karya ini. Jadi pada zaman itu debatnya enak ya, orang alim itu debatnya saling melahirkan karya. Kita ini alim enggak, awam enggak, debat melahirkan caci maki gitu. Teladan siapa kita ini? Nah, termasuk halnya di sini Sayyid Utsman seperti yang disinggung oleh Ustadz Atung tadi melahirkan banyak karya ya. Dan ini ada satu kitab khusus yang menghimpun sejumlah karya beliau ya. Di total pada masa itu tahun 1910 ya. Karya Sayyid Utsman jumlahnya ada 104. Kebanyakan karya Sayyid Utsman itu ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Adapun yang tadi sifat 20 bahasa Jawa yang dikemukakan oleh Ustadz Atung itu terjemahan yang diterjemahkan oleh muridnya, bukan langsung oleh Sayyid Utsman ya. Karya-karya Sayyid Utsman ini bisa kita bagi menjadi dua. Jadi pertama karya yang bersifat tuntunan, seperti karya dalam bidang tauhid, karya dalam bidang fikih, karya dalam bidang akhlak ya, termasuk Adabul Insan, kemudian Al-Iqdul Farid, nanti akan kita lihat bersama. Karya-karya yang bersifat tuntunan dan hingga hari ini karya tersebut masih banyak digunakan sebagai bahan ajar utamanya di majelis-majelis taklim yang ada di kawasan Betawi ya. Dan yang kedua, karya-karya Sayyid Utsman ini ada yang sifatnya karya-karya yang polemik ya. Polemik itu bersifat rudud, tanggapan terhadap karya tertentu. Misalkan Sayyid Utsman pernah berpolemik dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Sama-sama orang alim, orang Nusantara. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini wafatnya 1917 atau 3 tahun setelah wafatnya Sayyid Utsman dan posisinya sebagai imam khatib dan juga mu'alif di Masjidil Haram di Mekah ya. Dan juga Maha Guru Ulama Nusantara pernah berpolemik tentang status masjid yang apakah boleh dalam satu kampung ini Jumatan diadakan dalam 2 masjid gitu ya. Lalu contohnya lagi Sayyid Utsman pernah berpolemik juga dengan Hasan Mustafa misalkan ya, lalu dengan beberapa ulama yang lain. Dan polemik ini saling disambut dengan menulis karya ya. Jadi ketika misalkan Sayyid Utsman menulis karya Jam'ul Fawaid fi Bayani Ahkamil Masajid, itu direspon oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dengan kitab yang berjudul Sulhul Jama'atain fi Jawazit Ta'addudil Jum'atain. Lalu karya Syekh Ahmad Khatib ini direspon kembali oleh Sayyid Utsman Tabyinul Khati'atain fi Sulhil Jama'atain. Lalu Syekh Ahmad Khatib merespon karya tersebut lagi sehingga lahirlah karya-karya yang kita warisi hingga pada saat ini. Ini di antara karya Sayyid Utsman ya, halaman terakhir dari jadwal dan juga daftar karya-karya beliau itu jumlahnya 104. Dan karya-karya Sayyid Utsman ini ada yang ditulis dalam bahasa Arab, ada yang ditulis dalam bahasa Melayu aksara Arab, ada yang ditulis dalam bahasa Melayu aksara Latin yang tadi diperlihatkan oleh Ustadz Atung ya. Ada yang ditulis dalam bahasa Jawa aksara Arab atau Jawa Pegon, ada juga yang ditulis dalam bahasa Sunda aksara Arab ya, atau Sunda Pegon. Kita bisa lihat misalkan ini di antara karya Sayyid Utsman terbit pada tahun 1896 ya, berbahasa Arab dan bahasa Melayu sekaligus bilingual, 2 bahasa. Jadi karyanya Al-Iqdul Farid fi Ba'di Masailit Tauhid ya, tentang ilmu akidah atau ilmu tauhid. Yang menarik dan penting kita highlight di sini bahwasannya identitas ideologi Sayyid Utsman ini adalah seorang ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja dan Sunni, karena secara akidah beliau ini mengikuti manhajnya Imam Al-Asy'ari, dan secara fikih mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, dan dalam akhlak atau tasawuf mengikuti masyrab tasawuf akhlaki ya di sini. Meskipun dalam beberapa kitab Sayyid Utsman ini menyinggung bahwasannya ada Syadziliyul Masyrab ya, tetapi ini perlu dikaji lebih jauh lagi karena memang tarekat Syadziliyah ini adalah tarekat yang banyak diikuti oleh ulama ahli fikih kebanyakan, dan Sayyid Utsman dalam posisi ini ya. Di antara karya Sayyid Utsman yang menarik ini ada karya berjudul Bunnatul Jalis wa Qahwatul Anis ya, dan karya ini banyak mengutip daripada
hikmah dan juga nasihat-nasihat dari kalangan Alawiyin, kalangan habaib di sini dan diperuntukkan untuk para kalangan Alawiyin juga. Nah, ada bab pasal ke-16 di sini, Al-Faslu As-Sadis Asyar ya, yang menarik dalam karya Bunnatul Jalis wa Qahwatul Anis di sini. Said Usman memberikan nasihat tentang fi bayani anna minal munhiyat asyariyah al-ightirar bin nasab. Bahwasannya di antara hal yang sangat-sangat dilarang dalam agama Islam itu adalah membangga-banggakan nasab. Nasab siapapun di sini ya. Dan beliau mengutip perkataannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyahnya dikatakan waman iftakhara 'alan nasi binasabihi wa bi abaihi dzahabat barakatuhum anhu. Kata Said Usman memberikan nasihat kepada kita semua di sini dengan mengutip perkataan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dikatakan waman dan barang siapa iftakhara yang membangga-banggakan alan nasi di hadapan orang-orang binasabihi dengan nasab keturunannya wa bi abaihi dan dengan leluhurnya, maka zahabat akan hilanglah barakatuhum berkah anhu daripada orang tersebut. Naudzubillah min dzalik ya. Nasihat ini tampaknya sangat relevan hingga hari ini. Dan di antara karya yang penting dari Said Usman yang tadi juga sudah disinggung oleh Ustadz Atung adalah kitab Sifat 20 di sini ya. Ini salah satu kitab yang hingga hari ini sudah diajarkan oleh jutaan orang ya. Di kalangan masyarakat Melayu Nusantara, bukan hanya di Betawi tetapi juga di kalangan masyarakat berbahasa Melayu, karena ini menjadi pakem daripada tauhid dan juga akidah masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara. Dan ketika berbicara Sifat 20 ini pasti terlekat dengan sosok Said Usman bin Yahya ini, dan kitab ini diterjemahkan juga ke dalam bahasa Jawa. Kalau tadi Ustadz Atung ada foto gambar cover juga ya tentang kitab Sifat 20, saya juga mendapatkan ini kitab tersebut yang dicetak oleh Matbaah Istanbul. Saya dapat naskah ini dari rekan-rekan komunitas Pegon, komunitas anak-anak muda pecinta dan pelestari karya-karya ulama Nusantara. Mereka bikin museum, mereka bikin pameran karya ulama Nusantara di Banyuwangi di Jawa Timur ya. Nah, punika kitab Sifat 20, Lugot Jawi sarta malih nuturaken Padol rukun Islam lan rukun iman kelawan den ringkes mawi jadwal terjemahipun Said Usman bin Abdullah bin Yahya dan seterusnya. Ingkang jumeneng wonten negari Betawi. Jadi kitab ini tentang Sifat 20 telah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Jawa Pegon ya. Dan juga yang menarik, kitab Said Usman banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Hal ini karena memang Said Usman banyak melahirkan murid-murid beliau yang menjadi ulama-ulama besar Sunda. Ya. Di antaranya ulama-ulama Sunda yang menerjemahkan karya Said Usman ke dalam bahasa mereka, bahasa Sunda, ada Kiai Abdullah Azhari bin Irsyad dari Bandung, lalu ada Kiai Hasan Basri bin Abdullah bin Sumapraja dari Cicurug, Sukabumi, dikenal juga dengan Mama Bentang, wafatnya 1947. Lalu ada Kiai Juwaini bin Abdurrahman dari Parakan Salak, Sukabumi. Nah, saya ingin memberikan satu catatan di sini bahwasanya Said Usman tampaknya memotivasi murid-murid beliau, termasuk ada murid yang belum disebutkan dari Sunda namanya Syekh Mukhtar Atorid ya, mahaguru ulama Sunda yang mengajar di Mekah, wafatnya 1930. Nah, tampaknya Said Usman ini memotivasi murid-murid beliau dari Sunda itu untuk menulis karangan dalam bahasa ibu mereka, dalam bahasa Sunda. Jadi kalau kita sambungkan dengan disertasi yang ditulis oleh Mikihiro Moriyama, orang Jepang tapi kajiannya tentang sastra Sunda modern. Lalu ada hubungannya dengan penciptaan karya-karya Sunda modern setelah ada seorang inisiatornya, penasehat kolonial Hindia Belanda untuk pribumi sebelum Senok, namanya Karl Frederik Holle atau Tuan Holle, yang juga sahabatnya Said Usman. Holle ini yang memotivasi satu orang bangsawan Sunda namanya Raden Haji Muhammad Musa yang menjadi penghulu besar Garut ya untuk menulis karya-karya kanonik dalam bahasa Sunda. Nah, tampaknya hubungan saling ini yang saling terhubung ini juga menjadikan Said Usman untuk memotivasi murid-murid beliau yang sebelumnya hanya sebagai penerjemah karya Said Usman ke dalam bahasa Sunda untuk menulis karya-karya keagamaan ya, kitab gitu ya, dalam bahasa Sunda aksara Pegon. Dan setelah itu kemudian lahirlah pada generasinya Kiai Hasan Basri Sumapraja, lalu Kiai Juwaini Abdurrahman, Syekh Mukhtar Atorid, diteruskan dengan generasi setelahnya Kiai Ahmad Sanusi Sukabumi, pahlawan nasional ya, lalu Kiai Ahmad Dimyati Sukamiskin, Kiai Nuh Cianjur, ayahnya Kiai Abdullah bin Nuh Bogor ya, dan juga Kiai Ahmad Syatibi Gentur, itu melimpah betul-betul seperti air bah gitu ya, karya-karya kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Sunda dalam bahasa Sunda ini. Nah, dan sejauh amatan saya, nanti mohon dikoreksi jika ada temuan dan kajian lain, kitab berbahasa Sunda Pegon tertua yang dicetak itu ya kitabnya Said Usman, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda ya pada tahun 1890 sekian. Karena teks sastra Sunda modern sendiri baru dicetak tahun 1850-1860-an ya, atas prakarsa KF Holle tadi itu yang menjadi kawan dekatnya Said Usman. Lalu karya Said Usman yang lain, kalau yang ini adalah terjemah daripada kitab Sa'adatul Anam ya. Ieu kitab dingaranan tarjamah Sa'adatul Anam. Di apa ini? Jero mertelakeun hal agama Islam karangan kaula anu dhaif Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Nah, termasuk halnya ini ada karya yang sepertinya dicetak setelah Said Usman wafat ya, karena percetakannya namanya Sayyid Muhammad bin Yahya, ada di Cimindi Bandung, tampaknya masih famili dan juga kerabat dari Said Usman. Itu tentang ieu ilmu kawajiban dina perihal kanaotan karangan hamba Allah anu dhaif Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, nagari Betawi, Kampung Petamburan. Eh
Termasuk halnya ditemukan juga di sini dari salah satu rekan mahasiswa saya dari Sukabumi yang masih terhubung dengan keluarga pesantren Cicurug ya, murid Said Usman itu ijazah dari Said Usman yang diberikan kepada murid beliau yaitu Kiai Hasan Basri bin Abdullah bin Sumapraja. Dalam bahasa Melayu di sini ini keterangan daripada Said Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya dengan memberi kepada Haji Muhammad Basri ijazah akan membaca sekalian kitab-kitab yang tersebut di dalam ini tarif. Nah, jadi dari jadwal kitab tadi itu ternyata diijazahkan ya dan kemudian diberikan ijazah tersebut pada salah satu muridnya pada tahun 1900. Di sini tarifnya 28 Sya'ban 1318 Hijriah atau dikonversi ke dalam Gregorian menjadi 21 Desember 1900 ya. Nah, termasuk di sini adalah dalam kapasitasnya sebagai seorang mufti, Said Usman juga merilis sejumlah fatwa keagamaan. Di antara fatwa Said Usman ini masih berupa litograf ya dan sedang ditahqiq saat ini insya Allah nanti akan diterbitkan oleh Maktabah At-Turmusi. Maktabah Turmusi ini luar biasa, banyak melakukan kerja peradaban dengan mentahqiq kitab dan juga menerbitkan karya-karya ulama Nusantara yang sebelumnya berupa manuskrip ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Maktabah Turmusi ini mendapat menjadi berkah dan juga anugerah keilmuan bagi kita masyarakat muslim Nusantara ini dan seperti yang dilakukan Maktabah Turmusi ini juga banyak dilakukan oleh komunitas-komunitas dan juga pihak-pihak lain ya. Karena karya-karya ulama Nusantara yang masih berupa manuskrip, litograf, warisan masa lalu ini jumlahnya puluhan ribu, yang baru diterbitkan oleh Turmusi itu kan belum 100 ya Mbak Diana ya. Masih berapa puluh, jadi artinya ribuan yang lain masih banyak dan menunggu. Ini ada fatwa Said Usman yang ditulis pada tahun 1892 dan semuanya ditulis dalam bahasa Arab ya. Hadhihi al-as'ilah waradat ala Said Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya wa tuliba minhul jawab 'alaiha fa ajaba ala kulli su'alin minha hasba ma sutira tahta hada. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang datang ke hadapan Said Usman bin Akil bin Yahya dan diminta dari beliau itu untuk menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Maka Said Usman pun menjawab terhadap setiap pertanyaan dan jawabannya itu ditaruh di bawah pertanyaannya itu. Nah, tetapi ada yang menarik di sini dalam salah satu surat yang ditulis oleh Said Usman sebelum perjumpaannya dengan Senok Hurgronya yang tadi disinggung oleh Ustadz Atung ya, bahwasannya persahabatan keduanya sudah terjalin sebelum perjumpaan secara fisik. Ada dalam surat yang bertarikh 8 Juli tahun 1888, salah satu kutipannya di sana bahwasannya Said Usman memang mengajukan proposal kepada Senok agar pemerintah kolonial memang meresmikan posisi beliau sebagai mufti ya di sini. Tapi proposal ini dengan alasan yang sangat logis sekali. Said Usman mengatakan di sana wa muraduna biha atawasul biha ila husuli matlubina inda rais bahwa manzilah advisor la Allah bil arabiyya ala mufti. Penegasannya karena apa? Karena banyak penghulu-penghulu resmi pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu yang ketika diajukan pertanyaan keagamaan kepada mereka, para penghulu ini bertanya kepada Said Usman. Jadi banyak penghulu dari berbagai wilayah di Jawa, di Melayu, di Sunda ketika dihadapkan beberapa permasalahan keagamaan itu bertanya kepada Said Usman. Nah, maka Said Usman logis sekali ya kalau begini lebih baik diresmikan sekalian. Posisi Said Usman memang tempat bertanyanya para penghulu, para mufti, para qodhi ya jadi mufti yang resmi sekalian saja. Nah, jadi memang alasannya bukan karena apa-apa, tetapi yang paling kuat adalah karena alasan keilmuan di sini ya. Eh ini foto yang ada dua kata Niko Kapten. Fotonya Said Usman yang lebih disukai oleh Ustadz Atung ini foto yang satunya yang lebih natural ya dan di sini berada dalam lingkaran pihak pemerintahan kolonial menjadi mufti di Batavia dan penasehat untuk para keturunan Arab adalah ijtihad yang memang dipilih oleh Said Usman dan sekali lagi ijtihad ini adalah ijtihad dari seorang yang alim ya. Ijtihad seorang yang alim tentu saja ijtihad seorang alim ini berdasarkan kepada ilmu. Uh, lalu misalkan yang membuat kontroversi pada masa itu juga adalah Said Usman pernah menulis doa yang diperuntukkan untuk Ratu Wilhelmina Belanda ya. Di antara bunyi doanya di sini panas alukallahumma mukafa'atan li ahsaniha bima dzukira wa anta hufa bisalamati lil malikatil jadidatil azizati wa tamunna laha bitulil hayat al muhallat bisihah al badaniyah ila akhirih. Tetapi yang harus kita pahami di sini bahwasannya pada tahun-tahun ini relasi antara pihak pemerintahan kolonial dengan masyarakat Bumi Putra itu adalah relasi yang memang sedang normal gitu ya, tidak banyak terjadi perang pada masa itu dan kemudian melahirkan politik etis di masa berikutnya. Jadi hubungan yang pada saat itu bukan hanya Said Usman saja yang berada dalam posisi seperti ini, tetapi ada banyak tokoh-tokoh ulama dari masyarakat Bumi Putra yang lain juga dalam posisi yang sama ya. Saya kebetulan ada mengumpulkan di sini arsip surat-surat dari beberapa ulama Nusantara kepada Senauk di sana ya, para penghulu, para mufti sudah dikumpulkan, sudah disunting dan sedang dalam proses untuk menjadi buku. Jadi saya kumpulkan ada puluhan di sini surat-surat yang ditulis oleh para ulama, para tokoh Nusantara yang diperuntukkan kepada Senauk ya dan nanti hubungan terhadap pemerintahan kolonial pada masa itu yang memang posisinya yang sedang perang itu hanya Aceh tampaknya ya. Aceh kan masa-masa perang itu akhir abad 19 hingga tahun 1904 1907 gitu ya. Dan ini diantara doa yang ditulis oleh Said Usman diperuntukkan atas penobatan Ratu Belanda yang baru yaitu Wilhelmina. Tetapi lagi-lagi di sini yang penting kita cermati Said Usman ketika menulis doa ini Said Usman punya argumentasi keilmuannya.
Beliau menulis di sini karya dan risalah ya di sini tentang mas'alatun, tentang jawaban fid du'a li ghairil muslim. Bagaimana kita mendoakan keselamatan bagi orang non muslim di sini. Jadi istilah ghairil muslim itu sejak dulu sudah dipakai gitu ya. Kan kemarin-kemarin sempat ribut tuh tentang kafir diganti non muslim. Zaman dulu juga udah ada yang menulis itu. Bahasanya fid du'a li ghairil muslim wa huwa waliyul amri fil buldan allati fihal muslimun. Jadi tentang permasalahan hukum mendoakan keselamatan terhadap orang non muslim yang menjadi waliul amri, menjadi pemerintah gitu ya, pemimpin di negara yang penduduknya adalah mayoritas muslim. Seperti apa argumentasinya dan seterusnya? Nah, ada di risalah Said Usman di sini. Eh, Hal yang menarik lainnya adalah relasi selain dengan pihak pemerintahan juga relasi Said Usman dengan para cendekiawan dan ilmuwan Belanda. Di sini apa namanya yang banyak terlupakan ya. Jadi Said Usman seperti yang tadi disinggung oleh Ustadz Atung, ada hubungan beliau itu dengan namanya De Guye ya, bacanya Huye atau ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada surat yang ditulis oleh Said Usman, tarikhnya 12 September 1899 kepada De Guye. Beliau ini profesor kajian Arab dan juga Islam di Universitas Leiden, dan juga De Guye ini adalah seorang filolog ya. Jadi kayak Ustadz Atung nih, filolog santri, tapi kalau beliau ini filolog Belanda Ustadz Atung. Dan banyak mentahkik di sini. Manuskrip-manuskrip penting karya ulama besar Arab Islam. Jadi di antara kitab yang sudah ditahkik oleh De Guye di sini adalah kitab Tarikh Tabari. Ya, main-main di sini Mbak Diana dan Ustadz Akbar ya. Jadi manuskrip kitab Tarikhul Umam wal Muluk karangannya At-Tabari itu yang mentahkik pertama kali ya ini De Guye ini yang juga gurunya Senok ya, juga kitabnya Al-Balazuri, dan kebanyakan kitab-kitab yang ditahkik oleh De Guye ini adalah kitab-kitab tentang tarikh dan juga tentang geografi ya. Ada belasan kitab manuskrip karya besar ulama Nusantara, ulama dunia Islam. Jadi At-Tabari pada abad ke-9 yaitu ditahkiknya sama De Guye, kemudian Al-Idrisi, kitab Nuzhatul Mushtaq fi Ikhtiraqi Ahlil Afaq juga ditahkiknya oleh De Guye. Al-Balazuri juga ditahkik oleh beliau, dan ada kitab-kitab lain dalam bidang kajian ilmu geografi dan juga sejarah ya. Kadang kita tuh mikir, ya Allah, kok yang mau khidmah terhadap karya-karya besar ulama dunia Islam pada masa itu tuh ya orientalis gitu ya. Termasuk halnya yang mentahkik karya-karya ulama Nusantara, tapi sekarang kan alhamdulillah sudah mulai bermunculan generasi filolog-filolog santri ya. Di antara yang punya peran ini juga kan Maktabah Turmusi. Mbak Diana ngambil peran dong di sini. Jangan cuma jadi MC webinar aja, nahkik ilmu dari Kaironya dipakai. Kan sayang-sayang. Kalau ini termasuk halnya hubungan siapa Said Usman dengan dua ilmuwan Belanda yang memang ada di Nusantara pada saat itu. Yang pertama adalah K.F. Holle, beliau berislam dan namanya menjadi Muhammad Said Holle, wafatnya 1896 di Garut ya. Beliau punya perkebunan teh waspada yang ada di Cigajang Garut ya, dan yang memotivasi untuk bangkitnya tradisi sastra Sunda modern ya Holle ini, karena berkawan dekat dengan Raden Haji Muhammad Musa, dan juga yang banyak berhubungan dengan beberapa para bangsawan dan ulama intelektual Sunda pada masa itu. Termasuk halnya adalah Yakub van den Kris ya. Ini disebutkan dalam suratnya Said Usman kepada Senok, Anna ashabi al-kiram, sesungguhnya beberapa kerabatku yang mulia seperti al-khawajah hola. Khawajah ini sebutan dalam bahasa Utsmani ya, untuk orang asing biasanya hola, dan juga khawajah van der Sis di sini. Sementara van der Sis di sini adalah seorang ilmuwan Belanda yang menekuni kajian karya-karya susastra Nusantara, termasuk halnya karya-karya susastra Sunda klasik ya. Van der Sis juga adalah seorang bibliotekaris ya, atau pustakawan di Perhimpunan Batavia. Ini termasuk yang punya hubungan dengan siapa namanya Said Usman bin Yahya. Nah, termasuk arsip surat menyuratnya Said Usman dengan Holle. Jadi tadi siapa namanya Ustadz Atung yang mempertemukan Said Usman pada posisi menjadi penasehat pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk urusan keturunan Arab. Ini bukan hanya De Goye ya, tetapi juga Holle, karena sebelum dengan Senok, Said Usman kenal dengan Holle, dan Holle juga sama merasa kagum dengan karya keilmuan Said Usman dalam bidang atlas tadi itu ya. Termasuk halnya yang menyambungkan dengan Snok, selain para ilmuwan Belanda ini, ada satu orang juga dari kalangan Sayyid, namanya Abdullah bin Alwi al-Attos ya, seorang saudagar besar dari Batavia, punya jaringan amal dan juga bisnis yang ada di Jeddah, di Istanbul, termasuk di Batavia, yang kemudian membeli bekas rumah Raden Saleh di Cikini gitu ya. Salah satu keturunannya ada Bapak Ali Alatas, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia ya. Dan putra daripada Said Abdullah bin Alwi al-Attas, yaitu Said Ismail bin Abdullah bin Alwi al-Attas, itu disekolahkan di Eropa dan tinggal di rumah Snok ya. Kemudian setelah pulang menjadi salah satu perwakilan di Volkskrant atau lembaga Dewan Rakyat Hindia Belanda dari perwakilan para keturunan Arab ya. Jadi hubungan ini pada masa itu adalah hubungan yang memang banyak terjadi, bukan hanya dari Said Usman saja, tetapi juga dari banyak orang alim, intelektual, dan juga kalangan lainnya. Tadi sudah disebut oleh Ustadz Atung tentang beberapa berita Said Usman di beberapa koran Belanda, jadi tak perlu saya ulangi ya, karena tadi Ustadz Atung sudah menyebut. Nah, sekarang terkait yang membilang kalau Said Usman itu adalah antek Belanda. Sebenarnya siapa yang pertama kali mengungkapkan itu? Jadi ketika masanya Said Usman hidup, tuduhan itu sudah ada, Mbak Diana dan juga rekan-rekan yang lain ya, dan itu termuat di majalah Al-Manar, majalah yang di
dikepalai oleh Sayyid Muhammad Rashid Ridho, orang Lubnan, Beirut, tetapi kemudian memusatkan gerakannya, gerakan pembaharuan ya di sini di Kairo. Di sini pada majalah Al-Manar nomor 42 tahun 2, pada bulan Sya'ban. Ini tadi banyak sekali bulan Sya'ban disebut ini ya. Tahun 1317 Hijri atau Desember 1899. Dikatakan ada surat yang dimuat di majalah Al-Manar ini ditanggapi oleh Rashid Ridho, dikatakan wayashku sahibu hadhihi risalah. Dan sang empunya penulis surat kepada majalah Al-Manar di sini itu mengadu min rajulin dari seorang laki-laki, ya seseorang yusamma Sayyid Utsman bin Aqil. Yaqulu, orang tersebut menyebut mengatakan tentang sosok Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya ini, inna Holanda ittakhadat husoni atan laha, katanya. Bahwasannya Belanda telah menjadikan Sayyid Utsman itu sebagai bonekanya, wa aunan, dan juga sebagai anteknya. Nah, jadi apa yang menulis tuduhan sebagai soni'ah dan aun, sebagai boneka dan anteknya itu ada pada majalah Al-Manar pada tahun 1899. Lalu pada edisi berikutnya juga apa namanya dimuat lagi tentang kritikan terhadap Sayyid Utsman bin Yahya dalam majalah Al-Manar ya. Pada bulan Ramadan sebulan berikutnya, kalau tadi Desember 1899, kalau ini pada bulan Januari tahun 1900 Masehi. Nah, kemudian Sayyid Utsman balik merespon atas apa yang dituduhkan oleh Al-Manar ini dengan menulis karya. Karya tersebut berjudul Luzumul Hidhar mimma khalata fi Al-Manar, dan karya ini kemudian sangat berpengaruh terhadap jaringan murid-murid Sayyid Utsman ya. Di antaranya ada Mama Sempur Tubagus Ahmad Bakri bin Saida dari Purwakarta yang juga mengkritik terhadap sosok Rashid Ridho dan juga majalah Al-Manar. Yang sebagai murid tentu saja beliau apa namanya menunjukkan bakti kepada gurunya ya, ketika gurunya dikritik oleh Al-Manar dengan ya kata-kata yang tadi kita baca bersama, dan akhirnya sang murid selain tentu saja Sayyid Utsman juga memberikan bantahannya. Ala kulli hal yang penting di sini adalah Sayyid Utsman bagaimanapun adalah seorang yang alim, ibnul alim, sibtul alim. Orang alim, anaknya orang alim, cucunya orang alim besar, muridnya orang-orang alim besar, dan juga menjadi guru daripada ulama-ulama alim besar di Nusantara. Adapun kedekatan beliau terhadap pemerintahan kolonial Belanda itu adalah ijtihad beliau, dan ijtihad orang alim kan berdasarkan ilmu. Jika misalkan ada hal yang dirasa tidak disetujui daripada sikap politiknya, ya itu sudah selesai pada masa lalu, dan pada masa ini tentu kita jadikan ibrah bersama ya. Karena murid-murid beliau banyak yang menjadi pahlawan nasional juga. Dan banyak pejuang-pejuang juga kan, apa namanya, mungkin itu Mbak Diana dan juga yang lainnya, mohon maaf jika ada salah dan juga ada kekurangan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.